Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan selalu diberi keberuntungan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang narrative text. Apa itu narrative text? Bagaimana ciri-cirinya? Apa fungsinya? Akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita ke yang pertama. Di situ ada yang namanya definition atau definisi dari narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text is a text that tells a story or an event to entertain the readers or to teach a moral lesson. Jadi di sini narrative text adalah suatu teks yang menceritakan sebuah cerita ataupun kejadian untuk menghibur pembaca atau untuk memberikan pesan moral. Jadi kalau kita artikan bahwa kata kuncinya dari narrative text adalah dia adalah menceritakan sebuah kisah, ya, menceritakan atau menyampaikan sebuah cerita, kemudian cerita itu dia ada pesan moralnya. Ingat ya, menceritakan suatu cerita ataupun kisah, kemudian kisah atau cerita tersebut ada pesan moralnya. Kalau hanya cerita tidak ada pesan moralnya, itu bukanlah suatu narrative text. Oke, biar lebih paham, here the example of narrative text: legends, fairy tale, fables, myths, and folklore. Jadi ada beberapa contoh dari narrative text. Yang pertama dia adalah legends atau legenda, kemudian fairy tale dia adalah dongeng, kemudian fables cerita binatang, ada juga myths atau mitos, dan juga ada folklore atau cerita rakyat. Nah, dari legenda, kemudian dongeng, cerita binatang, mitos, dan cerita rakyat itu semuanya adalah ada pesan moralnya. Makanya itu termasuk dari narrative text. Next, the purpose of narrative text. Tujuan dari narrative text. Ada 3 macam tujuan dari narrative text. Yang pertama, to entertain the reader atau menghibur pembaca. Jadi, narrative text ini dia sifatnya adalah menghibur pembaca, itu tujuan pertama. Then the second one, yang kedua, to tell a story with a moral or message. Jadi, di sini dia adalah untuk menceritakan sebuah kisah atau cerita dengan pesan moralnya. Oke, ingat ada pesan moral ya. And then the third, yang ketiga adalah to engage imagination and emotion. Di sini itu untuk mengembangkan imajinasi dan emosi dari pembacanya. Ya, 3 tujuan tadi. Yang pertama untuk menghibur pembaca biar terhibur, kemudian ada juga pesan moralnya, memberikan pesan moral, dan juga untuk melibatkan imajinasi dan emosi dari pembaca. Jadi harapannya dengan membaca narrative text ini nanti pembaca terhibur, kemudian pembaca juga bisa mengambil pesan moralnya, dan juga nanti pembaca bisa emosinya juga imajinasinya itu mereka semakin istilahnya berkecamuk kayak gitu ya. Kemudian the characteristic of narrative text atau ciri-ciri dari narrative text. Oke, yang pertama, narrative text have a beginning, middle, and end with event arranged chronologically. Jadi ciri pertama dari narrative text dia terdiri dari beginning, itu adalah awalan, kemudian middle itu bagian tengah, dan end itu adalah terakhir. Jadi terjadi 3 bagian itu, yang mana ketiga bagian itu adalah disusun secara kronologis atau berurutan. Ingat ya, beginning, middle, and end. Ada awalan, kemudian tengahnya, dan ada juga akhiran yang disusun secara kronologis atau berurutan. Jadi yang kedua adalah they use descriptive language to create vivid mental pictures of the characters, setting, and event of the story. Jadi mereka dari narrative text itu menggunakan bahasa deskriptif atau bahasa yang berfungsi untuk menjelaskan, untuk menciptakan gambaran mental yang jelas tentang karakter, kemudian latarnya, dan juga peristiwa dari cerita tersebut.
generic structure. Nah, kalau kita ingin membuat suatu narrative text, jangan lupa generic structure-nya. Generic structure atau itu adalah susunannya seperti apa? Yang pertama, dia adalah ada orientation. Orientation ini adalah introduce characters, time, and place. Jadi di orientation ini, dia mengenalkan adanya karakternya atau lakonnya itu siapa saja, kemudian waktunya itu kapan, dan juga tempatnya di mana. The orientation of a story should answer the question of who, where, and when. Orientasi ini harus menjawab pertanyaan dari siapa, di mana, dan kapan. It helps the identification of the character and setting. Jadi di sini orientasi ini dia membantu dalam mengidentifikasi karakter dan juga latarnya. Generic structure yang kedua, complication. Ya, setelah adanya orientation, sekarang adanya complication. Dalam complication ini, problems arise among the character. Jadi di complication ini mulai muncul adanya permasalahan. Ya, kalau di orientation cuma menjelaskan siapa, kapan, di mana. Kalau di complication ini mulai muncul adanya permasalahan. Okay. It is the part of the story where the main problem or conflict arises, creating tension and setting the stage for the plot's development. Jadi ini adalah bagian dari cerita di mana masalah atau konfliknya itu muncul, kemudian menciptakan adanya ketegangan dan menyiapkan panggung ataupun menyiapkan stage untuk pengembangan plotnya. Jadi di sini ya, komplikasi ini sudah mulai muncul permasalahan, ya, adanya ketegangan, di situ sudah mulai muncul complication ini. Jadi kesatuan yang ketiga adalah adanya resolution. Nah, resolution ini dia adalah the problems are solved. Kalau tadi di tahap yang kedua tadi ya adanya permasalahan yang muncul. Nah, di resolution ini dia adalah problem are solved. Masalahnya sudah mulai diatasi. Inilah resolution. The resolution is the part of a story where conflicts or problems introduced earlier are addressed, and characters may overcome obstacles, find solution, or experience personal growth. Jadi dalam tahap resolusinya adalah bagian cerita di mana konflik atau masalahnya itu, ya, masalah yang diperkenalkan sebelumnya di tahap sebelumnya tadi dibahas di sini. Kemudian karakternya atau pelakunya itu bisa mengatasi rintangan, kemudian menemukan solusi ataupun berkembang secara pribadi. Ya, jadi tahap resolution. Kalau tadi tahap sebelumnya adalah munculnya permasalahan, di resolution ini dia adalah masalahnya sudah mulai teratasi. Yang keempat ini adalah reorientation atau moral value. Nah, ini dia adalah optional. Berarti yang generic structure yang keempat, reorientation ini dia boleh ada, boleh tidak. Karena apa? Optional. Penjelasannya adalah it contains a moral message or conclusion or lesson that can be taken from the story. Jadi dalam reorientation ini adanya pesan moral yang muncul di sini, adanya kesimpulan. Jadi meskipun ini opsional, tapi sebaiknya ketika membuat narrative text, reorientation harus ada. Kenapa? Di situ dimunculkan adanya pesan moral itu di sini. It helps reader to reflect on intended message or lesson. Jadi di sini pembaca bisa merefleksikan pesannya itu apa di sini reorientation tadi. Ya. Jadi keempat jenis structure tadi harus ada. Usahakan reorientation juga ada. Berikutnya language features. Kalau tadi jenis structure, sekarang language feature-nya. Jadi bahasanya apa? Yang pertama, using past tense. Ya, jelas sekali kenapa past tense. Karena narrative text usually use simple past tense because it tells event or stories that have already happened. Jadi kita pakai past tense karena apa? Itu ceritanya adalah kejadian yang sudah lalu, makanya kita pakainya adalah past tense. Di sini ada contohnya. Once upon a time in a small village there lived a kind, generous old man. One day, as he was walking through the forest, he saw a giant squash. Amazed, he walked closer. Kita lihat di sini, ini ada satu contoh teksnya dari narrative text. Kita analisa bersama-sama, yang mana yang termasuk past tense. Ada kata lived, he was walking, he saw, dan juga welcome. Language feature yang kedua adalah using a short view of time. Oke, ini adalah
Provide information regarding when the event occurred, how long it lasted, and how often the event occurred. Jadi di sini untuk adverb time adalah di sini kita menggunakan kata keterangan waktu, ya. Contohnya apa kata keterangan waktu? Di sini bisa today, yesterday, one day, tomorrow, last year, later. Selanjutnya masih language feature, kita pakai adjective atau kata sifat. Kenapa kita pakai kata sifat? Adjective modify nouns by providing more information about them, including color, shape, size, and characteristic. They help create a more vivid and detailed story in narrative text. Jadi adanya adjective atau kata sifat ini dia nanti adalah bisa menguatkan informasi tentang mungkin warnanya apa, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Jadi fungsi adjektif adalah untuk biar lebih indah, itulah yang untuk adjektifnya. Contoh dari adjektif sendiri adalah beautiful, dark, poor, strong, dan ada juga di sini pakainya adalah noun phrase. Noun phrase sendiri dalam narrative text provide more detailed description, highlight specific part of character or setting, and explain complex ideas concisely. Jadi dalam noun phrase ini nanti dia adalah memberikan deskripsi yang lebih terperinci, kemudian menyorot bagian tertentu dari karakter ataupun latar, dan juga menjelaskan ide kompleks secara ringkas. Contoh dari noun phrase sendiri adalah misalnya ada suatu teks, the bright morning sun casts a golden glow on the calm water of the lake, creating a breathtaking view. Di sini yang mana yang noun phrase? Kita lihat di sini the bright morning sun and the calm water on the lake. Jadi noun phrase seperti itu. Sekarang setelah kita tahu ciri-cirinya, setelah strukturnya, ini ada contoh dari narrative text. Ini ada contoh sederhana. Oke. The lion and the mouse. Once upon a time, there lived a lion in the forest. One day, a mouse disturbed the lion. The lion caught the mouse. The mouse apologized and begged to be freed, and the lion let mouse go. Zaman dahulu kala, tinggallah seekor singa di hutan. Suatu hari, seekor tikus mengganggu singa tersebut. The lion caught the mouse. Jadi singa itu menangkap tikusnya. Kemudian tikusnya minta maaf dan memohon to be free, dan memohon untuk dibebaskan. And the lion let the mouse go. Nah, ini adalah contoh dari narrative text. Nah, sekarang kita coba bagaimana menganalisanya. Kita lihat di sini. Untuk narrative text itu ada title, kemudian orientation, complication, and resolution. Kita lihat di sini. Title-nya yang mana? Untuk title-nya adalah The Lion and the Mouse. Orientasinya adalah Once upon a time there lived a lion in the jungle. Orientation, ya. Complication-nya ini sudah mulai muncul masalah. One day a mouse disturbed the lion. Ini masalahnya mulai muncul. Masalahnya apa? Seekor tikus itu mengganggu singanya. Kemudian singa menangkapnya. Resolusinya, conclusion-nya adalah the mouse apologized and begged to be freed, and the lion let the mouse go. Resolution tadi, ya, ketika dalam complication itu si tikus itu mengganggu singa, kemudian singa menangkap tikus. Resolusinya adalah si tikus mohon maaf dan minta untuk dibebaskan, and the lion let the mouse go, dan singanya melepaskan tikus tersebut. Di sini ada moral value-nya atau ada nilai moralnya. Apa nilai moralnya? Don't be embarrassed to apologize. Jangan malu untuk meminta maaf. Kita lihat di sini. Ketika tikus minta maaf, yang terjadi apa? Dia dibebaskan. Kalaupun tikus misalnya malu minta maaf, dia tidak akan dibebaskan oleh singa tersebut. Oke, demikian tadi penjelasan tentang narrative text. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.